Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kesedihan Aki setelah kehilangan teman dekatnya, yaitu Himeno. Sementara itu, Power dan Denji kini diberikan Makima kepada Kishibe. Wanita itu ingin Kishibe melatih Denji dan Power supaya lebih hebat dalam pertarungan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Power dan juga Denji yang terlihat babak belur dilatih Kishibe. Saat itu Power merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Sementara itu yang berdiri malah adiknya Denji karena Power tiduran tepat di atasnya. Kishibe mengatakan jika susunan tubuh manusia iblis sama dengan manusia, sehingga mematahkan leher bisa membuat mereka tak bisa bergerak. Setelah itu, Kishibe merogoh sesuatu dari balik mantelnya. Itu adalah sekantong darah yang membuat Power kesenangan karena bau darahnya. Lalu Kishibe mengucurkan sekantong darah tersebut ke mulut Power dan juga Denji, karena mereka bisa langsung sembuh setelah meminum darah. Dan benar saja, setelah Power serta Denji mengonsumsi darah tersebut, keduanya langsung bisa bangkit kembali. Denji bertanya apa yang sebenarnya ingin Kishibe lakukan. Sembari meminum es jus rasa vodka, Kishibe menjawab jika Makima memintanya untuk membentuk Power serta Denji. Untuk beberapa alasan, sepertinya Gun Devil mengincar jantungmu. Jadi mungkin Makima khawatir karena kau hanya mangsa lemah yang mudah dibunuh. Lalu Power memaki Kishibe kenapa tadi ia mencekiknya. Kemudian Kishibe menjawab jika ia belum pernah melatih iblis, sehingga saat ia mabuk ia hanya berpikir bagaimana menangani iblis. Karena saat Kishibe penuh dengan miras, otaknya jadi geblek. Aku pemburu iblis terkuat. Jadi, iblis yang mampu mengalahkanku pastilah iblis terkuat. Jadi sampai kau bisa mengalahkanku, aku akan memburu kalian. Mendengar perkataan dari Kishibe membuat Power berpikir jika pria ini memang sudah gila. Namun sebelum mereka menyadarinya, Kishibe mendekatinya untuk memulai latihannya lagi. Kishibe dengan tenang mendekati dua manusia iblis yang brutal. Sementara Power langsung membuat senjata dari darahnya untuk Denji. Kini dua manusia iblis itu bersiap untuk melakukan latihan keras dari seorang pemburu iblis terkuat. Namun baru saja Denji menyerang, Kishibe dapat dengan mudah menghindarinya. Bahkan Kishibe mampu memberikan serangan balik kepada Denji. Dengan cepat Kishibe melumpuhkan karakter utama kita. Tetapi Power masih berada di sana bersiap mengarahkan palu darahnya. Tapi dengan sangat cepat Kishibe berhasil menyayat tenggorokan Power hingga lehernya tergorok. Ia pun merasa sangat kesakitan, sementara Denji langsung terkapar. Setelah itu Kishibe berkata, memiliki otak yang langsung ingin memukul kepala seseorang, berarti kalian memang bukan manusia. Sejak kecil aku ini kuat, aku selalu merusak mainanku. Jadi aku ingin mainan yang tidak bisa rusak. Aku akan menjadikan kalian keparat tergila yang pernah ada. Kemudian Power dan Denji ditunjukkan sudah terkapar lagi setelah pertarungan singkat dengan Kishibe. Di sisi lain terlihat Hayakawa Aki sedang memanggil Fog Devil dengan mantranya. Namun tidak terjadi apa-apa setelah Aki melakukan pemanggilan di rumah sakit. Kemudian Kurose menjelaskan jika si rubah mungkin marah kepada Aki karena Aki terlalu banyak memanggilnya, sehingga dia tidak mau digunakan lagi oleh Aki. Kemudian Kurose melihat pedang kutukan yang dibawa Aki dan bertanya berapa lama lagi Aki bisa memakainya. Namun Aki berbalik bertanya apakah ini yang dimaksud melatih. Lalu Tendo menjelaskan jika mereka datang untuk berkonsultasi dengan operator manusia di divisi spesial. Setelah itu Tendo bertanya kenapa Aki tidak berhenti saja menjadi pemburu iblis. Karena ada satu orang dari divisi spesial yang pindah ke sektor khusus. Lalu Kurose menambahi jika Aki ingin lanjut, maka ia harus membuktikan bahwa Aki mempunyai tekad yang kuat untuk melanjutkannya. Lalu Tendo menambahi, kalau kau tidak akan berhenti,
kau harus membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat dan mendedikasikan dirimu kepada divisi spesial. Jadi pilihannya, berhenti dari biro dan nikmati hidupmu, atau tinggal dan hadapilah neraka. Aki sempat merasa bingung dengan pilihannya. Ia masih merasa ingin balas dendam terhadap iblis yang membunuh keluarganya dan juga iblis yang membunuh sahabatnya. Jadi Aki memutuskan jika dia tidak akan berhenti. Karena untuk apa dia berhenti jika semua musuh yang diincarnya masih hidup berkeliaran. Mendengar hal itu, Kurose dan Tendo lalu pamit karena hari sudah malam. Namun mereka akan kembali besok dengan membawa dokumen yang diperlukan. Tapi sebelum Kurose meninggalkan ruangan, dia berkata bahwa apa yang dikatakan seniornya di Kyoto memanglah benar, bahwa tidak ada orang normal di divisi spesial. Lalu ia menyuruh Aki untuk berhati-hati, karena lebih baik Aki memperhatikan dirinya dari perspektif yang objektif. Aki hanya melamun mendengar ucapan Kurose. Lalu setelah Kurose berada di depan pintu, ia berkata ada seorang perempuan yang datang menjenguk Aki. Dan setelah wanita itu masuk ke ruangan, Aki terlihat sangat terkejut. Belum jelas siapa sebenarnya wanita itu, namun Aki nampak ngobrol dengannya di dalam ruangan. Sementara itu, di tempat lain Kishibe berkata bahwa ia ingin tidur dulu, namun ia akan menjemput Power dan Denji di rumahnya besok. Lalu kita ditunjukkan kondisi Denji dan Power yang sudah babak belur dengan latihan yang diberikan Kishibe. Kondisi Denji nampak sangat memprihatinkan. Di hadapan Kishibe dia tidak bisa berkutik. Power pun tahu kalau Denji belum sadar total, sehingga ia memukul-mukul kepala Denji supaya lebih baik. Lalu Denji pun tersadar, dan hal pertama yang dia ucapkan adalah berapa kali ia sudah dibunuh hari ini. Lalu Power menjawab jika kemungkinan Denji sudah mati lebih dari 20 kali. Tapi Power juga tidak yakin dengan hal itu, karena tiap kali Denji mati, ia juga dihajar di banyak tempat. Mereka berdua benar-benar dianggap sebagai mainan abadi bagi Kishibe. Power berkata jika Kishibe terlalu kuat, jadi tidak menyenangkan jika hal ini terus berlanjut. Lalu Denji menjawab jika ia terus berusaha keras supaya bisa hidup enak. Namun berusaha keras tanpa sesuatu adalah hal yang buruk. Kemudian Power menawari Denji untuk kabur bersama. Tetapi jika mereka melakukan hal itu, maka Biro akan memperlakukannya sebagai seorang iblis, sehingga mereka akan diburu sampai mati. Denji sangat kesal dengan Kishibe si pemabuk, karena dia memperlakukannya seperti mainan. Namun Power meloncat kegirangan. Ia berkata bahwa ia sudah mengerti bagaimana cara mengalahkan Kishibe. Dia sangat kuat, tapi otaknya sudah gila karena minuman keras. Jadi kita harus memakai otak kita untuk mengalahkannya. Dengan tampang sok mengerti, Denji menjawab, "Ya, aku paham. Akan sangat keren kalau kita bertarung seperti karakter pintar di dalam manga." Kemudian dua manusia iblis itu mulai memikirkan sebuah rencana untuk mengalahkan Kishibe. Keduanya bergaya seolah-olah mereka sedikit lebih pintar, terutama sang main karakter yaitu Denji. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Pagi harinya, Kishibe benar-benar menepati janjinya untuk menjemput Power dan Denji. Di tangga lantai atas, Kishibe menggerutu kesal karena kedua manusia iblis itu malas-malasan. Kemudian sampailah Kishibe tepat di depan pintu kamar mereka. Tapi sepertinya Power dan Denji sudah mempersiapkan rencana untuk membungkam pemabuk tua itu. Keduanya sudah membuat strategi jenius dan sekarang waktunya bagi mereka untuk memulainya. Saat Kishibe membuka pintu kamarnya, Power langsung mengarahkan tombak darahnya ke arah Kishibe. Namun pemabuk tua itu masih saja slow dan juga santai. Karena dengan mudah Kishibe dapat menghindari tembakan tombak darah Power. Tidak sampai di situ, Kishibe bahkan menangkap tombak tersebut. Power yang melihat kejadiannya menjadi berpikir apakah pemabuk itu sudah menunggunya di sana. Namun yang jelas, Kishibe yakin bahwa Power dan Denji berusaha memburunya kali ini. Sementara itu, di atas kepala Kishibe, Power sudah menyiapkan beberapa botol yang berisi darah. Fungsi dari botol-botol darah tersebut digunakan untuk menjebak Kishibe, sehingga saat Kishibe lengah, Power mengubahnya menjadi tombak panjang yang akan langsung menusuk kepala Kishibe. Namun sepertinya rencana Power juga dapat dihindari Kishibe dengan sangat mudah. Dengan sekali tangkisan, tombak darah Power langsung hancur seketika. Tak mau tinggal diam, kini giliran Denji yang beraksi dari atas lantai. Dari arah belakang Kishibe, Denji berusaha memenggal kepala Kishibe menggunakan kapak yang sudah ia siapkan.
Namun lagi-lagi, Kishibe lebih cepat bergerak menghajar Denji sebelum ia memberikan serangannya, sehingga dalam sekali sepakan, Denji langsung terkapar di sana. Dalam kondisi itu, Kishibe memberikan pelajaran kepada Denji dan juga power dalam sekali serang. Apakah hanya itu yang terbaik dari kalian? Mangsa selalu bisa menggunakan otak mereka saat terpojok, jadi kau harus menggunakan otakmu lebih baik lagi. Ada dua alasan kenapa kalian gagal kali ini. Pertama, untuk bertarung seperti ini, power terlalu banyak menggunakan darah sehingga dia menderita anemia. Kedua, karena Denji tidak bisa mempresisikan seranganku. Kemudian Kishibe berjalan menjauh dari Denji. Ia berkata cukup untuk hari ini. Denji yang mendengar hal itu merasa sangat senang karena ia tidak harus menderita seharian. Namun baru saja merasakan sebuah kesenangan, tiba-tiba saja sebuah pisau melayang dengan sangat indah dari arah Kishibe berjalan. Dan pisau itu langsung tertancap tepat di kepala Denji. Sontak saja Denji tidak bisa apa-apa lagi, karena kini kepalanya sudah seperti buah apel yang menjadi target sasaran pesulap. Sedetik kemudian Kishibe berjalan kembali dan memberikan pesan kepada Denji, supaya ia tidak boleh percaya apapun yang dikatakan musuhnya. Kemudian Denji pun terkapar dengan pisau yang menancap di kepalanya. Sementara di tempat lain, Aki bersama Kurose dan Tendo pergi ke suatu tempat. Di sana Kurose berkata jika Aki harus membuat kontrak dengan iblis yang kuat supaya ia bisa bertahan. Tendo juga mengatakan jika Aki butuh senjata baru untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu kita ditunjukkan sebuah tempat di mana itu adalah penjara bagi para iblis yang berhasil ditangkap hidup-hidup oleh para pemburu iblis. Di tempat itulah Aki akan menemukan senjata barunya. Namun Kurose penasaran siapa gadis yang mengunjunginya tadi malam. Apakah dia pacar baru Aki? Namun Aki menjawab jika dia adalah sahabat dari adik perempuannya. Dia memberikan surat kepadanya malam itu. Itu adalah surat yang dikirim adiknya untuk Aki. Saat itu gadis tersebut membawakan surat yang harus Aki baca sendiri. Dan malam itu juga Aki membaca satu persatu surat yang ada. Namun yang menjadi highlight adalah pesan yang menuliskan, tidak adakah yang bisa kulakukan agar Aki berhenti? Namun Aki sepertinya sudah membulatkan tekadnya untuk tetap bertahan di divisi spesial pemburu iblis. Lalu Kurose berkata jika Aki akan membuat kontrak dengan iblis di sana. Dia adalah Future Devil atau iblis masa depan. Ada dua orang di biro yang membuat kontrak dengannya. Satu menukar setengah masa hidupnya, dan yang satunya lagi menukar kedua mata, indera perasa, dan indera pembaunya. Aki tak bergeming sedikit pun mendengar fakta tersebut, sehingga Kurose melanjutkan perkataannya. Kalau dia tertarik padamu, dia mungkin akan mengambil yang lebih murah darimu, jadi masuklah ke dalam. Lalu Aki mulai melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana sangat gelap. Aki hanya bisa melihat sebuah bola mata yang sedang menatap dirinya. Dan inilah sosok iblis masa depan. Bentuknya mirip seperti akar serabut yang berpose ala Titanic style. Kemudian Aki yang melihatnya nampak tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Aki benar-benar sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat sebagai pemburu iblis. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.